Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernikahan Kiai Haji Bisri Samsuri serta pembangunan Pondok Pesantren Den Anyar. Bahwa setelah rumah tangga Kiai Haji Bisri Samsuri diawali dengan kisah pada suatu saat Nur Khotijah, yakni adik perempuan Abdul Wahab Hasbullah, dan ibunya menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Tak lama dari kedatangan mereka ke kota Mekah, Kiai Haji Abdul Wahab berupaya menjodohkan adiknya dengan Kiai Haji Bisri Samsuri. Dan niat Abdul Wahab Hasbullah direspon dengan baik sehingga perjodohan antara Nur Khotijah dengan Bisri Samsuri dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahab berjalan dengan lancar. Dan setelah menikah, Kiai Haji Bisri Samsuri pulang ke negara Indonesia. Dan pada awalnya, Kiai Haji Bisri Samsuri ingin pulang ke Tayu, namun atas permintaan keluarga istrinya, beliau bersedia menetap di Tambak Beras. Proses mencari menantu yang dianggap mumpuni dalam ilmu agama di kalangan pesantren telah menjadi kultur karena dapat meneruskan perjuangan syiar agama. Apalagi Jombang termasuk daerah pedalaman yang budayanya berbeda dengan budaya santri. Oleh karena itu, Kiai Haji Bisri Samsuri sangat dibutuhkan di Jombang, khususnya di daerah Tambak Beras. Walaupun Kiai Haji Bisri Samsuri hanya 2 tahun tinggal di daerah Tambak Beras, beliau mempergunakan waktunya untuk membantu mertuanya di bidang pendidikan dan pertanian. Dan selama 2 tahun, beliau menggunakan waktunya untuk belajar bagaimana menghidupi keluarganya dengan cara bertani. Beliau juga belajar bagaimana mendidik dan mengelola pesantren sebagai basis perjuangan. Maka setelah dipandang cukup mapan oleh mertuanya, beliau diberi sebidang tanah di desa Den Anyar, tak jauh dari Tambak Beras, dengan tujuan untuk dikelola dan kemudian menjadi cikal bakal berdirinya pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar yang berada di kota Jombang. Dan pernikahan antara Kiai Haji Bisri Samsuri dengan Nur Khotijah, gadis rupawan putri Haji Hasbullah Tambak Beras, dikaruniai 9 orang putra. Dan putra yang pertama meninggal waktu kecil, kedua Ahmad atau Illa atau Ahmad atau Lilla, yang dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Bisri. Dan ketiga Mu'asoma, berikutnya Muslihatun, Solihah, dan Musyarofa, serta Ali Abdul Aziz dan Sohib. Dan kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri beserta istrinya pada tahun 1917 Masehi, yakni mendirikan pesantren di atas tanah milik pribadi di Den Anyar, Jombang. Hal tersebut juga tidak lepas berkat dorongan mertua, yakni Haji Afsullah atau Haji Hasbullah, serta restu gurunya yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Dan pesantren Mambaul Ma'arif berada di desa Den Anyar, kira-kira 1,5 km dari kota Jombang, arah barat. Dan keberadaan pesantren ini berawal dari kedatangan sepasang suami istri yang mendirikan rumah dan kemudian sebuah surau untuk tempat beribadah di tempat yang baru. Dan tidak lama setelah itu, tempat itu berfungsi sebagai tempat menerima santri yang datang dari tempat yang lain untuk belajar kepada pendiri surau itu. Dengan kehadiran 1-2 orang santri dan dengan munculnya seorang kiai di tengah-tengah masyarakat, maka terbentuklah sebuah pesantren. Dan desa Den Anyar adalah lokasi paling rawan yang ada di kota Jombang waktu itu. Letaknya di pinggiran kota dekat sebuah pabrik gula dan di tepi jalan negara yang menghubungkan Surabaya dan Madiun. Dan hal ini memberikan kesan yang tersendiri kepada desa tersebut, yaitu desa yang penuh kekerasan, karena terkikisnya nilai-nilai moral yang luhur dan kuatnya peranan modal pada tingkah laku masyarakat. Dan pada saat itu sering terjadi diskriminasi atau kriminal yang merajalela, serta pembunuhan terjadi setiap hari. Dan perampokan pada pejalan kaki yang melalui desa itu merupakan kejadian yang hampir setiap hari terjadi. Besarnya jumlah wanita tunasusila yang dilokalisir oleh pemerintah di tempat itu dan merupakan gambaran pola umum kehidupan masyarakat di desa tersebut. Medan yang sulit bagi tujuan pengembangan ajaran agama Islam, tetapi juga merupakan tantangan yang sangat menarik bagi pribadi-pribadi luar biasa seperti Kiai Haji Bisri Samsuri. Dimulai dari kiprahnya secara perorangan, beliau memberikan contoh agama dapat membawa kepada kesejahteraan hidup bila ajaran-ajarannya dilaksanakan dengan tuntas. Upaya kiai baru di desa Den Anyar itu merupakan permulaan dari sebuah usaha besar yang belum selesai hingga saat ini. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri memulai kiprahnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan bekerja. Dan mula-mula beliau mengatur kehidupan pertaniannya sendiri untuk menyangga pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan tersebut. Dan kemudian beliau memulai upaya mengajar anak-anak para tetangga sekitarnya. Dan upaya ini pada awalnya mendapat tantangan hebat dari mereka yang tidak menyetujui usahanya. Dan pemerintah desa Den Anyar, kalaupun tidak menentang usahanya itu, paling tidak telah menunjukkan sikap tidak memberikan perhatian terhadap usaha tersebut. Dan hal itu dapat dipengerti karena para lurah dan perangkatnya di daerah Den Anyar dan sekitarnya terkenal sebagai tokoh-tokoh yang justru membangun kekuasaan mereka karena keberanian yang mereka tunjukkan dalam pertarungan-pertarungan fisik. Dan kekerasan adalah bagian dari latar belakang kehidupan mereka. Juga acara hiburan seperti tayuban yang tidak mempedulikan nilai-nilai susila dan keagamaan.
Demikianlah kisah pernikahan Kiai Haji Bisri Samsuri dan pembangunan Pondok Pesantren Den Anyar.